Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3. Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat ini adanya hanya dalam dunia sufi. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat. Maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Makanya dalam dunia sufi, Pak, kalau antum lihat di YouTube ya, orang agak sedeng dikit udah dianggap mau jadi wali ini. Disebut dengan wali majdub. Ya. Jadi menurut orang sufi itu di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Nah, ini ada Ustadz Salafi, namanya Badrus Salam. Dia ditanya tentang tarekat, hakikat, ma'rifat, dan syariat. Pak Ustadz, ya, kira-kiranya begitu ya. Apa itu? Apakah benar ada syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat? Kata si Badrus Salam itu hanya ada dalam agama sufi saja. Jadi ajaran Islamnya nggak ada. Tapi kalau dalam agama sufi ada. Saya ini dengernya agak panas telinga itu. Bilangnya agama sufi. Ini kebiasaan si Wahabi ya. Tanya sama Wahabi itu. Yang benar selain mereka itu siapa sih? Mereka mah bilang Syiah agama Syiah bukan Islam. Bilang Sufi agama Sufi bukan Islam. Bilang Asy'ariyah Maturidiyah agama filsafat bukan Islam. Terus yang benar selain mereka itu siapa? Jangan yang benar lah, yang Islam saja. Menurut mereka itu siapa? Gini ya, kalau kamu mau mengatakan seseorang atau satu kelompok itu sesat, sesat ini ada tingkatannya. Ada sesat dalam pengertian maksiat, ada sesat dalam pengertian bid'ah, ada sesat dalam pengertian kafir. Kamu itu bilang sufi sesat sampai derajat mana? Kalau sampai bilang agama kamu mengkafirkan. Asy'ariyah Maturidiyah disesatkan sampai had dikafirkan. Kemudian apa kemarin itu Sufi Syiah ya disebutkan sesat sampai mengkafirkan. Ini lagi disebut tarekat, hakikat, ma'rifat, syariat itu dari agama Sufi. Ya, Terus dia itu mencela-cela Sufi. Dalam agama Sufi, jika sudah mencapai derajat tertentu itu, dia sudah bisa lepas dari syariat. Ya, kalau ngobrolin Sufi itu siapakan kita kan? Kita itu mutasawwifah, bukan jadi Sufi. Benar, kita itu belajar ilmu Sufi. Ada nggak coba bisa lepas dari syariat? Nggak ada. Ini saya kasih tahu begini ya, ini istilah. Jadi karena iman itu tatkala diajarkan oleh malaikat Jibril itu ada 4 perkara. Yang satu iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat itu tentang hari akhir. Maka dikatakan kalau orang yang gak lengkap itu dikatakan rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Kalau kata Syekh Hamzah Yusuf sebetulnya 4. Dengan ilmu akhir zaman. Nah, ilmu akhir zaman ini sebagai isyarat bahwa yang namanya seorang mukmin itu harus relevan dengan zamannya. Harus relevan, karena tidak bisa kita itu menyamakan zaman kita itu dengan zaman dahulu. Ya, kayak jargonnya si Wahabos itu, kembali kepada salafus soleh. Gimana? Itu udah nggak bisa. Kita itu harus relevan dengan zaman. Cuman relevan dengan zamannya bukan ala liberal, tapi ala ulama madhab. Ya. Ini saya katakan, yang namanya syariat itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu harus diketahui dan harus ditasdik. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih misalkan mengatakan yang namanya sholat itu membutuhkan syarat yaitu berwudu, kemudian kamu itu membolehkan sholat tanpa wudu, maka kamu sudah kafir. Kalau bukan karena uzur. Jadi bagian syariat itu ada bagian yang harus ditasdik meskipun dia tidak dikerjakan. Kamu boleh nggak
tidak mengerjakan sholat duha, boleh. Tapi kalau kamu mengatakan sholat duha itu tidak sunnah, kamu kafir. Itulah pentingnya syariat. Makanya syariat itu dipelajari meskipun tidak dikerjakan dalam beberapa kasus, itu sudah bagus. Karena kita mentasdik perkara-perkara yang menjadi hukum. Cuman kalau syariat ini tidak dijalankan, bahasa kita apa? Itu bersyariat tapi tidak bertarikat. Tidak bertorikoh, torikoh itu kan jalan. Jadi syariatnya tidak ditorikohkan, nggak dijalankan tuh. Ini mah konsep syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat yang dipakai sama Syekh Nawawi di dalam kitab-kitabnya. Jadi torikoh itu bukan bertorikoh Saziliyah, Rifaiyah, Qadiriyah, bukan. Tapi aplikasi dari syariat ini. Karena syariat apabila tidak ditorikohkan, nggak nyampe sama tujuan syariatnya itu. Dia cuma nyampe setengah, cuma tahu ilmunya doang. Tidak ada buahnya. Ya. Nah, makrifat ini kalau pengertian umumnya apa? Pengertian umumnya makrifat itu adalah ilmu tauhid. Makrifat itu ilmu tauhid, ma'rifatullah. Jadi kalau misalkan syariat itu ma'rifatul ahkam, kalau ma'rifah itu dia ma'rifatul ilah, ma'rifatul ma'bud. Ini ma'rifatul ibadah, itu ma'rifatul ma'bud. Hakikat itu menyatukan semuanya, gak bisa dipisahkan di antara salah satunya. Jadi kalau kamu sudah berhakikat, kamu itu menjalankan kesemuanya ini. Itu hakikatuhu, hakikatnya agama itu di situ. Kalau versi agak-agak klinik sedikit, bukan klinik ya, agak-agak mistisisme sedikit, itu sebetulnya bukan mistisisme. Jadi torikohnya itu sudah berhubungan dengan syariat batin, syariat kolbu. Makanya keluar nanti torikoh-torikoh kayak Qadiriyah, Rifaiyah, Saziliyah, Badawiyah. Keluar torikoh-torikoh Mu'tabaroh itu. Untuk apa? Untuk mentorikohkan kolbu. Karena di dalam syariat ini dia hanya dibahas nih ibadah. Tidak boleh riya dan lain sebagainya. Di dalam torikoh ini dia dibahas riya itu hakikatuhu apa. Makanya nanti kadang-kadang kita itu orang awam kalau tidak bertorikoh, kita menyangka bahwa kita itu sudah ikhlas, padahal masih jauh dari ikhlas. Ya. Dan hakikoh kalau dalam lingkup yang itu bukan hakikoh yang tadi saya sebutkan, tapi hakikoh dalam pengertian ahwal. Bagaimana ahwal kolbu kita di dalam menghadapi hakikat kehidupan. Itu hakikohnya tuh. Ya. Adapun yang di luar itu mah halusinasi. Ya. Hakikoh itu adalah bersatunya kita dengan Allah. Gak ada omongan kayak gitu. Itu mah udah sesat dari awal. Jadi si Badrus Salam ini sebetulnya, ini kebiasaan salafi memang dari awal, mengomentari perkara yang mereka sendiri tidak mengetahui perkara tersebut. Sampai dia mengatakan di agama sufi itu sedeng sedikit dianggap wali. Loh, nggak ada kita itu sedeng sedikit dianggap wali. Orang sedeng, ini orang bahasanya udah. Ya biarin lah, saya juga suka ngomong kayak gitu, bodo amat ya. Orang ODGJ bahasanya, ya orang nggak normal kalau kata orang Sunda itu ngagi jelek saeutik, jelema satengah. Ya. Orang setengah, orang miring ini nanti dilihat dulu sebabnya apa. Kita ini orang muslim ya, yang namanya orang majnun itu ghair mukallaf. Kalau dia ghair mukallaf udah jelas lebih mulia daripada kita. Gak tahu tuh kalau si Wahabi bagaimana keadaan hatinya, kayaknya dia lebih mulia dari semua orang gitu. Nah kalau saya melihat orang gila terus ditanya sama saya ini keadaan gitunya dari kapan? Udah dia kecil udah kayak gitu, dari umur 6 tahun. Itu udah pasti ahli surga itu udah. Sama saya ini udah jauh tuh, saya di mana levelnya? Ya. Makanya kalau saya menganggap dia itu waliullah lebih wali daripada saya, ya wajar tuh. Dia manusia bersih dari dosa, ghair mukallaf sampai umurnya bertahun-tahun, jadi cobaan buat orang tuanya, jadi cobaan buat tetangganya. Sok orang kayak gitu mah bukan cobaan buat orang tuanya doang, itu cobaan buat tetangganya. Saya kemarin baru datang dipinta nyembuhin orang kayak gitu, itu ya Allah ke tetangga minta makan. Yang malu siapa? Keluarganya. Tahu pesen aja makanan. Ya ghair mukallaf.
Ya, nggak ditaklif. Gitu. Kita lihat dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya itu gara-gara kalah judi online atau dikejar-kejar sama rentenir, kita mah nggak bakal nganggap wali. Dari awal juga udah kayak gitu. Sebab apanya? Sebab taklifnya nanti dia akan dibangunkan di akhirat sebagaimana sebab dia junun. Kalau jununnya itu dibawa sampai mati. Bayangkan kalau ada orang dia jadi junun tapi awalnya itu alim alamah, awalnya soleh. Ini udah lebih bagus lagi daripada yang junun semenjak kecil. Karena dia di dalam hakikoh sudah khotimah. Di dalam syariat dia sudah khotimah. Kalau jununnya itu dibawa mati, ya wajar kita nganggap dia wali itu. Kalau Wahabois itu nggak ngerti. Jadi wali menurut dia itu apa? Ya Firandoy, Khalid Basalamah, yang jadi walinya itu aulia illah. Kerjaannya ngebidah-bidahin orang. Nggak ada yang benar selain mereka. Ya. Kita mah tanya aja gini, selain Wahabi, jangan yang bener lah, yang Muslim siapa? Oh semuanya Muslim, oh berarti NU Muslim, iya. Tapi kan suka ziarah kubur, ya itu musyrik lah. Memusyrikan itu mengkafirkan, lol. Ya, nah, itu gimana sih? Terus dia juga membahas Ahmad Al-Badawi dan lain sebagainya. Udah nggak usah dengerin Badrus Salam ini, orang nggak ngerti apa-apa kok. Gitu, ya pengetahuannya itu cuman di kulit saja. Pun kalau dia itu menghukumi dengan adil, ya menghukumi dengan adil, ya kita nggak apa-apa kalau menghukumi dengan adil. Ini mereka sendiri nggak paham kok. Kalau mereka paham, apalagi sampai terjun kemudian mengkritik, kayak Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf itu mengkritik Sufi dari mana? Dari segi bahwa Sufi sekarang itu sudah ketinggalan. Sufi zaman dulu, kenapa mereka itu miskin-miskin? Karena Islamnya kaya. Paham? Islamnya maju, makanya sufinya ada kita udah maju ini. Ya udah mending kita mah apa? Berakhirat saja. Sufi sekarang mah harusnya maju, begitu. Ya, makanya sufi-sufi zaman dulu lihat seperti Safaruddin Ar-Razi itu ya di akhir hayatnya sufi. Kurang gimana beliau itu ahli astronomi, ahli kedokteran dan lain sebagainya. Orang-orang zaman dahulu itu. Ada kritik Syekh Yusuf kepada apa? Kepada sufi. Bukan karena beliau tidak paham kayak si Badrus Salam ini. Beliau paham, malah beliau itu sufi juga. Cuman beliau punya kritik dari dalam, otokritik. Oh sufi itu begini dan begini seharusnya begitu. Ya. Mudah-mudahan orang sadar dari hambutan Allah Subhanahu wa taala.